Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cari Cara PS. Kali ini kontennya sajak, sharing perpajakan. Kebetulan saya sudah lama tidak membuat konten pajak dan ada yang bertanya bagaimana cara kerja pajak di Arkas gitu ya. Jadi saya akan bagikan bagaimana cara menghitung potensi pajak yang ada di Arkas. Dari mulai PPN, PPh 21 dan PPh 23. Sehingga nanti kita tahu segi penganggaran dan pembukuan kenapa pajak di Arkas bisa seperti itu. Untuk mengetahui ini, yang kita harus pahami dulu adalah referensi kode rekening di Arkas. Karena cara kerja Arkas membaca pajak dari kode rekening yang sudah dipilih. Kode rekening ini dasarnya adalah Permendagri nomor 50 tahun 2021 ya tentang hasil verifikasi validasi inventaris, klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah ya. Karena bos bagian dari pendapatan daerah. Kita baca kode rekening ini lalu dilihat potensi pajak yang akan tampil. Ya, yang akan tampil ada 3, PPN, PPh 21, PPh 23, abaikan PPh 4 dan SSPD. Ya, langsung saja kita contohkan. Misalnya teman-teman memilih kode rekening ini gitu ya, belanja bahan baku praktek KBM, maka potensi PPN lah yang akan muncul ketika kita memilih kode rekening ini gitu ya. Kita ambil lagi jasa. Misalnya jasa narasumber di sini ya. Maka dari rincian kode rekening ini potensi PPh 21 lah yang akan muncul. Untuk honor juga masuk ke jasa, namun di Arkas itu belanja honor itu membaca 2 kode rekening ini saja ya. Belanja honorarium guru dan belanja tenaga administrasi. Itu akan terbaca di perbandingan anggaran menjadi belanja honorarium. Selain dari itu, maka akan terbacanya potensinya jasa. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan di sini itu dia akan membaca potensi pajaknya PPN dan PPh 23. Kenapa? Karena pemeliharaan bagian dari jasa. Nanti PPN akan muncul ketika jasanya di atas 2 juta gitu ya. Misal kita ini perbaikan pendingin artinya AC 600.000 katakan, maka PPh 23 aja nih yang akan tampil. Ketika pemeliharaannya belanjanya di atas 2 juta, maka PPN juga akan tampil di situ. Seperti itu teman-teman. Dan seterusnya itu membaca dari kode rekening ini. Gitu ya. Di sini perjalanan dinas tidak terbaca. Lalu semua jenis modal itu akan tampil potensi PPN. Gitu ya. Dan biasanya yang sering kali salah itu ketika kita memilih kode rekening belanja pemeliharaan. Gitu ya. Ketika kita memilih kode rekening belanja pemeliharaan, contoh di sini belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor. Pastikan yang kita tulis di uraian pada Arkas itu adalah jasanya saja, gitu ya, agar nanti yang terbaca PPh 23-nya saja. Karena ketika kita menginput barang di kode rekening ini, misal di sini kita beli semen, entah itu untuk perbaikannya atau keramik gitu ya, karena ini perbaikan gedung kantor, maka barang tersebut sehingga jumlahnya nanti banyak dan akumulatif di atas 2 juta itu akan terbaca potensi PPN dan PPh 23-nya saja. Gitu. Kalau kita anggarkan tukangnya saja dan tukangnya itu masih di bawah 2 juta, maka yang terbaca di Arkas adalah PPh 23. Sehingga ketika kita milih kode rekening pemeliharaan dan kita membutuhkan barang untuk perbaikannya, kan, pemeliharaan, maka yang barangnya kita cari di kode atas ini ya, bahan bangunan dan konstruksi. Sehingga nanti untuk barang pajaknya akan terbaca PPN gitu. Nanti akan sesuai. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke bagaimana cara menghitung pajak. Untuk cara menghitung pajak, pertama kita masuk ke cara perhitungan PPN dulu. Ya sekarang PPN 11% sesuai dengan
UU HPP gitu ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Ini saya bagi dua, ya harga pesanan sudah termasuk pajak, lalu harga pesanan belum termasuk pajak. Untuk harga sudah termasuk pajak, contohnya di sini kita melakukan transaksi di Siplah, karena di Siplah itu semua barang dikenakan PPN, kecuali listrik gitu ya, salah satunya tidak. Lalu contoh transaksi non Siplahnya, artinya kita belanja di luar Siplah gitu ya rekanannya. Sekarang kita masuk ke cara perhitungannya dan segi penganggarannya. Contoh yang pertama kita beli printer. Karena kita sudah belanjanya lewat Siplah, maka harga sudah termasuk PPN. Sehingga harga inilah yang kita tulis. Karena nanti jumlah pembayarannya akan sama, kalaupun kita hitung. Nah, untuk menghitungnya, harga sebelum PPN atau DPP atau dasar pengenaan pajak itu rumusnya harga sebelum PPN sama dengan nilai pesanan dibagi 1,11 gitu ya. Nilai pesanan dibagi 1,11 maka akan ketemu DPP. Lalu untuk menghitung PPN itu harga sebelum PPN dikali 11% gitu ya. Harga sebelum PPN dikali 11%. Maka ini rumusnya ya, harga sebelum PPN dikali 11%. Itulah PPN-nya. Sehingga jumlah pembayarannya pun akan sama dengan nilai pesanan yang tertera pada Siplah. Ini contoh transaksi pada Siplah. Yang bawah pun sama, ini beli kertas, 50.000 harga sudah termasuk pajak. Ini DPP-nya, lalu ini PPN-nya, dan ketemu nilai pembayarannya akan sama. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk Siplah mudah, masukkan harga yang tertera pada rekanan Siplah kita, lalu itulah yang kita anggarkan. Kemudian di sini contoh transaksi non Siplah, artinya kita beli di toko biasa yang memang di luar Siplah. Ini bagi sekolah teman-teman yang masih ada transaksinya non Siplah. Contoh, kita menganggarkan tralis pintu di rekanan kita yang buat tralis pintu itu harganya 2.500.000. Ya, ini harga sebelum pajak atau DPP. Ya, ini harga sebelum pajaknya 2.500.000, maka sekolah harus menghitung sendiri untuk menganggarkannya dengan plus pajak berapa. Karena pada prinsipnya jika kita melakukan transaksi non Siplah itu sekolahlah yang mungut, gitu ya. Maka kita hitung pajaknya. Cara menghitungnya seperti tadi, nilai sebelum pajak dikali 11%. Sehingga ketemu jumlah pembayarannya. Oh, ini ketulis salah. Sehingga ketemu jumlah pembayarannya, inilah yang kita anggarkan pada Arkas. Teralis pintu kita anggarkan 2.775.000. Lalu kita beli kertas A4 ya, lagi-lagi di toko di luar Siplah gitu ya. Harganya 40.000 gitu. Maka nilai pajaknya 4.400, jumlah pembayarannya 44.400. Itulah yang akan kita anggarkan pada Arkas. Seperti itu teman-teman, perbedaan bagaimana kita menghitung harga sudah termasuk pajak dan harga belum termasuk pajak. Ya, silakan. Nanti file ini saya bagikan agar nanti mempermudah teman-teman jika perhitungan pajak PPN, gitu ya. Sekarang kita masuk ke cara perhitungan PPh 21 dan PPh 23. Sebelum masuk ke sini kita harus tahu dasarnya. Dasarnya adalah PMK 231 tahun 2019. PMK ini pun juga sudah dirubah melalui PMK nomor 59 tahun 2022 ya. Namun secara perhitungan perpajakannya baik itu PPh 21 dan PPh 23 itu masih sama gitu ya teman-teman. Kita masuk ke cara perhitungan PPh 21. PPh 21 contoh pembayarannya seperti di sini jasa tenaga penanganan sarana umum atau upah tukang. Terus jenis honorarium di luar dari honor guru atau tendik.
Lalu ketiganya jenis pekerjaan atau jasa tertentu. Untuk melihatnya juga kita bisa filter di sini kode rekening apa saja yang kena PPh 21. Ya, ini bisa dilihat, inilah jasa-jasa yang dikenakan PPh 21. Ya, ketika kita memilih kode rekening ini, maka potensi PPh 21 lah yang akan tampil. Seperti itu, teman-teman. Kita kembali lagi ke cara perhitungannya. Contoh jasa pekerjaan di sini upah tukang, nilai pembayarannya 250, ini volumenya untuk 2 hari, 500.000. Ketika memiliki NPWP maka dikenakan pungutan 5%, tidak memiliki dikenakan pungutan 6%. Jumlah terimanya itu setelah dikurang pungutan. Gitu ya, ini memiliki NPWP 500.000 dikurang pungutannya 25.000 maka terima 475. Ketika tidak memiliki NPWP maka lebih besar pungutannya di sini 6%. Contoh lagi honor narasumber. Ya, ini dari luar 350.000 dikali 1 hari kegiatan maka ini memiliki NPWP 5%, tidak memiliki 6%. Jumlah terimanya juga sama ketika sudah dipungut. Ya, berdasarkan dia sudah memiliki NPWP atau belum gitu ya. Ini contoh untuk non-PNS. Berikutnya contoh PNS. Ya, untuk contoh PNS, golongan 1 sampai 2 memiliki NPWP tidak dikenakan pungutan. Ya, ini saya highlight di sini sengaja. Jadi golongan 1 dan 2 itu 0%. Namun ketika tidak memiliki NPWP maka dikenakan denda 20%. Berikutnya juga sama, golongan 3 dia 5%. Jadi golongan 3 udah kena. Lalu ketika tidak memiliki NPWP 20%. Berikutnya golongan 4 itu dikenakan tarif 15%. Lalu dikenakan denda 20% jika tidak memiliki NPWP. Ini yang harus kita pahami gitu ya. Contoh perhitungannya, ini teman-teman memiliki NPWP, tidak memiliki dendanya sama 20%, baik itu golongan 1, 2, 3, dan 4, dendanya sama tarif 20%. Yang membedakan adalah ketika golongan 3 maka NPWP memiliki kena 5%. Dan seterusnya ke bawah sama, yang membedakan adalah tarifnya. Di sini tarifnya 15%, maaf. Kita belum tulis 15%. Terima 500.000 pembayaran, dikenakan tarif 15%. Perhitungannya sederhana. Jumlah terima dikali tarif pungutnya. Itu ya, ini 15%, maka 75.000. Jumlah terimanya ketika sudah dipungut 425.000. Di bawah sama ya. 350 memiliki 52.500 pungutannya, maka terimanya 297.500. Jadi yang membedakan adalah ketika memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP. Itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke PPh 23. Sebelum saya bahas ke sini, kita filter lagi kode rekening Arkas, potensi apa yang akan muncul ketika kita memilih kode rekening gitu ya. Kita kembalikan dulu PPh 21-nya, lalu PPh 23 kita filter. Oke. Ini adalah rincian rekening yang dikenakan potensi PPh 23. Ada yang kena double, di sini PPN dan PPh 23. Lalu di paling atas ini ada Mamin kena PPh 23. Mamin di sini yang termasuk adalah jasa catering, itu kena PPh 23. Lalu ini kadang yang beberapa teman-teman salah pilih. Ini belanja jasa tenaga kebersihan itu dari luar ya. Jadi kalau dari dalam jangan pilih kode rekening ini. Pilihlah rekening tendik gitu. Jadi akan masuk ke honor.
Sama dengan belanja jasa tenaga keamanan, ini seringkali dipakai menjadi, penjaga sekolah makanya ini gitu atau satpam makanya ini. Itu juga sama dari luar, sekolah jasa tenaga keamanannya. Sehingga dia akan timbul potensi PPN dan PPh 23. Itu yang seringkali, keliru dalam memilih kode rekening di Arkas. Sehingga pajaknya kok besar gitu ya. Harusnya ini tidak kena pajak, jadi kena pajak. Karena memang teman-teman yang salah pilih. Padahal eh, ini adalah petugas kebersihan sekolah, ini juga penjaga sekolah, sama-sama tendik gitu ya. Harusnya masuknya ke honor. Itu ya teman-teman, di filter maka ini akan potensi-potensi muncul di PPh 23. Sekarang kita kembali ke sini. Untuk PPh pasal 23 ini adalah bentuk eh, pajak penghasilan yang dibayarkan berupa entah itu hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan jasa. Contoh pembayarannya seperti di sini pembelian catering, ini berapapun nilainya dikenakan PPh 23, lalu belanja pemeliharaan baik servis komputer, printer, perbaikan peralatan dan upah pertukangan atau jasa teknik itu juga bisa dikenakan PPh 23 kalau kita milih tadi kembali ke kode rekening yang Arkas. Lalu belanja sewa. Contohnya bisa sewa sound system dan sewa genset. Perhitungan pajak PPh 23 memiliki NPWP dikali 2%, tidak memiliki NPWP dikali 4%. Ini contoh di bawahnya, ada catering, servis laptop, sewa genset, jasa pertukangan. Contoh, catering 130, ini dikali 4, ini jumlahnya, maka inilah nilai pungutnya. Ya, ini juga nilai terimanya, persen. Seterusnya ke bawah sama saja, intinya ketika memiliki NPWP kena tarif 2%, ketika tidak memiliki NPWP, baik itu orang pribadi ataupun badan usaha, itu kena 4%. Jumlah terimanya itu setelah dikurang tarif pungutan, entah itu 2% ataupun 4%. Seperti itu teman-teman untuk perhitungan pajak, baik PPN, PPh 21, dan PPh 23. Sekian dulu konten kali ini, semoga teman-teman dapat tercerahkan cara perhitungan pajak yang ada pada Arkas. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.